Namo Buddhaya, selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, terutama dalam keadaan krisis corona di hari-hari terakhir ini. Dan juga Anda selalu akan mendapatkan kebahagiaan secara lahir dan batin oleh karena Anda selalu berada di dalam pencerahan Dhamma TV. Tema kita pada petang hari ini adalah melatih diri untuk tabah. Nah, ini juga cukup sulit bila dilakukan dalam keseharian karena tabah itu menyangkut beberapa ketahanan begitu ya. Di antaranya adalah kesabaran, kekuatan, keuletan, dan juga rasa ingin maju begitu. Orang yang tabah adalah orang yang tetap bertahan dalam segala situasi dan kondisi, karena daya mampu bertahan ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang, terutama bila untuk menuju sukses di masa depan. Saya tidak sendiri, telah hadir di studio yang mulia Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Sukhi Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dan batin dan pikiran kita bersama. Ya, terima kasih Bante telah bisa hadir di studio sekalipun dalam suasana krisis seperti ini. Dan tema kita adalah melatih diri untuk tabah. Semua orang itu kadang kan menginginkan kekuatan, menginginkan tabah, tapi kenyataannya Bante, waduh tabah kok saya tabah. Begitu betul-betul misalnya, ya sekarang waktunya jaga pos corona, harus tabah ya. Di tengah malam mengantuk, berarti tidak tabah, atau dia ketakutan karena jaganya sendiri semuanya mengantuk, atau dia kelaparan sehingga dia keluar dari keadaan di mana dia tabah, padahal menunggu 1 jam lagi sudah selesai misalnya. Tapi banyak orang yang menyerah sebelum sampai pada waktunya. Ini kan kurang berani Bante yang sudah terlatih waktu di hutan-hutan Thailand itu, apa yang bisa diberikan Bante pada para umat ini Bante? Ya beginilah, jadi kalau kita masalah demi masalah menyebabkan kita tidak sabar, tidak bisa mengatasi problem ini, takut ini, khawatir itu sesungguhnya adalah permainan dari pikiran kita sendiri. Maka dari itulah kita harus memperhatikan juga, memahami juga mengapa ketika saya tinggal di hutan, ada samanera yang dari Indonesia juga, Bante, di hutan sana, di gua itu yang Bante tempati sekarang ini, itu angker loh Bante, ada binatang ini, ada ular itu, dan macam-macam. Otomatis mereka kan menyayangin kita, cuma memberitahu kan kita harus hati-hati kan tempat itu angker dan sangat berbahaya. Sehingga dengan demikian samanera tahu apa saja yang ada karena dia melihat sendiri. Maka dari itu kita harus memahami mengapa samanera itu berbicara itu, karena dia takut. Takut ini akan terjadi pada saya. Tetapi kalau saya di sana itu, cara berpikirnya berbeda dengan samanera. Samanera hanya berpikir apa yang ada di luar, sehingga itu yang dianggap akan bisa membahayakan untuk dirinya, juga akan bisa membahayakan untuk orang yang lain, Bante yang lain. Maka dia hanya mengingatkan. Demikian juga, kalau kita sering melihat yang di luar, itulah yang akan jadi masalah untuk pikiran kita, sehingga kita takut, khawatir, bingung, cemas, itu selalu muncul, karena pikiran condong keluar. Tetapi Sang Buddha meminta kita, marilah, masalah di luar itu memang seperti itu adanya, tetapi ada masalah dalam pikiran kita, tetapi kita tidak gentar, tidak takut, tidak dipermasalahkan masalah yang di luar itu, karena kita menjaga
kondisi, quality batin dan pikiran kita, karena ini yang aku cari supaya kita tetap bisa seimbang, tetap bisa tenang, tetap bisa sabar, dan bisa menerima kenyataan apapun juga. Otomatis kita tidak dipermainkan oleh pikiran kita, kita tidak digentarkan, tidak gemetar, tidak takut dengan apapun juga. Inilah yang dikatakan kita memenangkan diri kita sendiri, sehingga kita akan memiliki ketabahan, kemantapan, kekokohan, karena membereskan masalah yang ada dalam batin dan pikiran kita terlebih dahulu. Otomatis masalah yang di luar itu kita anggap kecil, bukan menjadi masalah yang menakutkan. Inilah yang perlu diperhatikan. Sang Buddha mengatakan, pikiran arah menuju ke masalah dan penderitaan, kita akan kecemplung dalam penderitaan. Kita masuk ke dalam batin dan pikiran kita untuk menyelesaikan masalah supaya kita tetap hening, tetap tenang. Bagaimana? Disitulah selesai sudah masalah kita. Itulah teknik yang sangat canggih. Luar biasa. Dan ini tentunya banyak contohnya. Misalnya saja seseorang ini tadi jaga pos tadi Bante ya. Jaga pos, begitu sudah jam-jam mendekati selesai itu sudah ngantuknya setengah mati Bante. Aduh, jaga ini lo 3 jam, saya sudah ngantuk. Padahal kalau main game Bante, semalaman itu lo kuat Bante. Nah ini kan berarti Bante mengatakan permainan pikiran. Betapa pikiran itu di dalam salah satu sutta itu mau diterangkan Bante, bahwa pikiran itu pelopor itu, tentang itu Bante. Ya, inilah yang dikatakan. Kita harus tahu, kita harus mengalahkan diri kita sendiri, karena siapapun yang belajar akan mengenal akan dirinya sendiri, dia harus memahami apa yang membuat dia takut, apa yang membuat dia ngantuk. Nah, semuanya itu kalau diatasin, diperjuangkan, disitulah yang dikatakan kita sudah memperjuangkan teknik, cara untuk mengatasi berbagai macam problema yang ada di dalam diri kita, mengatasi males kita, mengatasi ngantuk kita, mengatasi nafsu-nafsu kita. Kalau ini bisa kita pelajari dan untuk mengatasi, menaklukkan semuanya, akhirnya kita tahu, oh ternyata hidup adalah belajar mengalahkan dirinya sendiri. Ketika kita mampu menaklukkan semuanya ini, barulah dikatakan kita sebagai pemimpin yang terbaik muncul dan pikiran kita masing-masing, mampu menaklukkan kemalasan, mampu menaklukkan nafsu kita, mampu menaklukkan ketakutan kita, mampu menaklukkan penderitaan kita sendiri. Semuanya bisa disirnakan, dilenyapkan. Disitulah perjuangan yang dilakukan seperti ini kita anggap melatih dan menaklukkan pikiran. Itulah sesungguhnya kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Ini betul sekali, pemirsa Dhamma TV, karena mengalahkan diri sendiri itu adalah nomor 1. Seseorang itu bisa mengalahkan musuh yang banyak, bisa melatih kekuatan tubuhnya untuk menang di salah satu perlombaan atau apapun. Tetapi jarang ada yang bisa menang pada dirinya sendiri. Kita break sejenak, bagaimana cara mengalahkan diri sendiri. Kita akan buka pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Jadi sebenarnya tabah itu adalah keberanian untuk bertahan, keberanian untuk menjadi sabar, keberanian untuk melatih diri. Karena sebenarnya memang diri ini sukar sekali untuk dilatih menjadi tabah. Diri ini sukar sekali untuk dinasehati untuk menjadi kuat. Banyak Bante alasannya. Ngantuk kok. Kita kadang-kadang, duh males, nanti kan bisa mengatasi kemalasan tuh. Oh winter diri ini. Ayo coba itu sekarang diringkesi sekarang, disapu sekarang. Duh nanti kan bisa. Winter. Kalau alasan itu diri sendiri ini sebenarnya termasuk orang yang tidak bisa mengalahkan diri sendiri, tapi karena dirinya pintar Bante alasannya, loh enggak, saya kalau bersih-bersih gitu tuh cepet kok Bante, cuma kan nanti ya Bante, nanti enggak sekarang. Itu sebenarnya
ini sudah bentuk tidak bisa mengalahkan diri sendiri, dan itu sungguh-sungguh menjatuhkan diri sendiri. Kalau orang mengatakan bagaimana mengalahkan diri sendiri, itu sebenarnya justru telah dialami orang-orang seperti Bante, seorang profesional itu biasanya telah mengalahkan dirinya sendiri, telah mampu mengalahkan ego, nafsu, dan segalanya. Mohon pencerahannya, Bante, tentang hal ini. Ya, inilah istilahnya. Kita sebagai biku memang juga harus punya tanggung jawab dan kewajiban masing-masing. Bahkan kita kalau di wihara itu, waktu kita ada di wihara hutan, kita punya tanggung jawab nyapu, ngepel, ngosek-ngosek di WC. Jadi kita itu tetap jalankan. Jadi nyapu halaman itu tetap dilaksanakan. Jadi dengan demikian ini semua dilakukan oleh para biku dan samanera untuk kebersihan, baik menyapu, ngepel maupun ngosek WC itu dijalankan masing-masing. Otomatis kita tidak mengatakan bahwa itu kerjaan yang rendah, tetapi ini adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga kebersihan, dan itu merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Demikian juga kalau kita lihat, misalkan kita lihat para pejabat juga kalau melakukan kewajiban dengan tepat dan benar untuk memikirkan bagaimana negara kita tambah maju, bagaimana negara kita tambah sejahtera, bagaimana bisa mengembangkan, otomatis seharusnya para pejabat juga memikirkan apa yang bisa membuat mereka memajukan dan mensejahterakan negaranya. Ini juga termasuk salah satu tanggung jawab mereka-mereka itu. Jadi kalau kita sudah melakukan kewajiban dari rumah tangga kita, wihara kita, tempat kita dijalankan dengan tepat, akhirnya ini juga bisa diterapkan untuk keluar, untuk mengatur masyarakat, mengatur pemerintahan, mengatur keuangan. Jadi semua ditata, dimanage sedemikian tepat dan benar, otomatis kemajuan dan kemakmuran yang diharapkan akan terwujud. Jadi berarti nomor satu itu menata diri sendiri dulu, Bante. Ya, jadi itulah yang namanya melatih dirinya untuk mengikuti kedisiplinan yang sungguh-sungguh dijalankan, sehingga semua yang masih baru menjadi biku, mereka harus dilatih oleh gurunya selama 5 tahun. Ketika mereka sudah 5 tahun, mereka dikasih kebebasan, terserah kamu mau kemana. Jadi itulah latihan itu memang dibiasakan selama 5 tahun itu, tugas-tugas kewajiban itu dijalankan dengan tepat, otomatis ini mereka sudah punya pedoman, punya karakter, punya cara yang tepat, bisa dijalankan dengan baik. Jadi memang makanya namanya juga pelatihan, Bante, ya. Iya. Namanya dilatih. Konon kalau taruna itu dimasukkan kawah candra di muka, digodok di situ, dibentuk satu karakter yang bagus. Nomor satu pembentukan karakter adalah mengalahkan diri sendiri. Ini kadang tidak mudah, tetapi sebenarnya seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, dia mampu mengalahkan dunia. Ini kadang sulit, Bante. Wah, itu hanya pemeong. Orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri berarti mampu mengalahkan dunia. Itu hanya kata-kata mutiara. Padahal tidak, karena hidup ini tiap hari itu selalu ada masalah. Pagi masalahnya begini, siang masalahnya begini, di luar masalahnya begini, di hal yang luar lagi masalahnya begitu. Tetapi bila Anda sudah menggodok diri, pemahamannya sudah kuat tentang mengalahkan diri sendiri dengan segala ketabahan, maka sebenarnya Anda adalah telah mengalahkan diri sendiri. Anda adalah seorang warrior, seorang pejuang bagi dirinya sendiri. Ketabahan tentu didapatkan. Dan tentang ketabahan ini tentu juga dilatih juga ketika seseorang melakukan vipassana, Bante. Itu sebenarnya bagaimana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan hidup adalah berjuang. Berjuang untuk otomatis untuk melatih dirinya masing-masing, mereka harus meningkatkan perjuangannya untuk
melakukan tugas kewajiban sebaik dan sebanyak yang mereka bisa lakukan. Misalkan kita ini para biku tugas utamanya bagaimana kita meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita. Maka semuanya itu harus lebih banyak masuk ke dalam bagaimana kita bisa meditasi, menenangkan, mengendalikan pikiran supaya masuk lebih dalam dan lebih dalam untuk meditasinya. Otomatis untuk ini kita tidak bisa cukup meditasi setengah jam atau cuma 1 jam, tetapi mereka harus berjuang untuk meningkatkan yang tadinya 1 jam bagaimana bisa meningkat jadi 2 jam, yang sudah 2 jam bagaimana meningkat nanti bisa jadi 4 jam, yang sudah 4 jam bagaimana meningkat itu nanti bisa 8 jam dan seterusnya. Jadi dengan demikian ini makin banyak waktu yang mereka latihan untuk membiasakan pikiran untuk mencapai ketenangan dan kedamaian yang lebih dalam, berarti dia akan menemukan kekayaan batinnya spiritualnya akan makin berkembang. Dengan cara inilah yang dikatakan para pejabat juga begitu, dia punya tanggung jawab untuk mengatur kotanya, negaranya, maka di kota itu dia punya tanggung jawab, dia bekerja memang seharusnya cuma 8 jam, tetapi karena dia punya tanggung jawab, dia dengan sukacita mengabdikan untuk 16 jam untuk memajukan kota dan negaranya. Dengan cara sistem seperti inilah yang dikatakan bahwa dia sudah memperjuangkan yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk melakukan tanggung jawab untuk membereskan tugas-tugas dengan tepat dan benar. Itulah yang namanya berjuang untuk memajukan bersama. Jadi ternyata berjuang ini juga yang terutama dalam mengalahkan diri sendiri dulu. Seorang pejuang itu akan sukses berjuang untuk negaranya, untuk kemajuan negaranya juga, atau untuk keluarganya. Tetapi nomor 1 harus bisa mengalahkan diri sendiri dulu. Karena memang diri sendiri ini sukar sekali untuk dinasihati. Bahkan konon katanya ada orang yang mengatakan bahwa di dalam bertahan, di dalam ketabahan ini banyak sekali hal-hal yang menjadi penggoda. Dan sebenarnya ketika menjadi penggoda itu dibilang setan, Bante. Saya sedang meditasi, kok ada musik, wah setan dia. Musik itu setan, sehingga saya tidak jadi meditasi, saya jadi marah-marah. Nah yang ini bagaimana, Bante? Ya, inilah yang dikatakan kita memang harus pandai untuk mengolah semua situasi apapun juga. Walaupun kita mendengarkan waktu kita meditasi, tujuan utama adalah mencari ketenangan. Ketika kita sudah mencapai ketenangan, mungkin kita bisa mendengarkan musik dari seberang sana yang sedang membuka, sound systemnya dibuka sehingga kita bisa mendengarkan. Atau mungkin ada suara musik yang halus di alam yang lain kita bisa mendengarkan. Tetapi ingat, mereka boleh berbunyi apapun juga. Tetapi sekarang aku sedang melatih diri. Aku harus tetap menjaga pikiran kita tenang. Jangan menilai apapun juga yang kita dengarkan itu, ini suara ini suara itu, tidak perlu dinilai apapun juga. Supaya kita tidak digoncangkan oleh permainan pikiran kita, karena sesungguhnya kita juga tidak tahu suara itu, musik itu asalnya dari mana. Kita sekedar tahu dan dengarkan. Inilah yang dikatakan melatih, membiasakan teknik cara berpikir seperti apa yang diajarkan Sang Buddha, hanya only the knower, hanya sekedar tahu saja. Ketika kita menilai suara itu dari suara ini, suara itu mungkin dari rumah sana, suara ini mungkin dari alam yang lain, jadi akhirnya kita dikacaukan oleh permainan pikiran kita sendiri. Itu bukan tujuan, tetapi tujuan kita bagaimana kita tidak dipengaruhi oleh suara itu dan kita tidak mempengaruhi dengan permainan pikiran kita sendiri. Disitulah jalan tengah yang diajarkan Sang Buddha seperti ini. Kita akan tetap tenang, tetap seimbang dalam batin dan pikiran kita. Itulah harus belajar seperti itu. Jangan nyatakan itu setan lah, itu macam-macam. Wong podo gak roneo, ya toh, tapi sok ngomong itu setan ya toh. Kan kasihan setan disalahkan terus. Bahkan ini kan musiknya dari manusia tapi dia sudah ngecap. Oh, itu apa toko A itu setan itu.
mengganggu saya. Jadi lebih jahat lagi. Bante pernah mengajarkan kepada saya bahwa sebenarnya yang di luar itu selalu berjalan ya terus-menerus begitu, Bante ya. Pagi matahari terbit seolah-olah begitu, siang ada di atas, malamnya ketika sore matahari terbenam, malam matahari tidak ada. Sebenarnya yang di luar selalu begitu, hanya penuh variasi. Jam 7 hari ini hujan, jam 7 besok tidak hujan. Jam 8 hari ini tidak ada apa-apa, jam 8 kemarin tetangga kita bertengkar suami istri. Jadi yang di luar itu sebenarnya berubah-ubah, yang di dalam yang tetap atau bagaimana itu? Ketika kita tidak perlu terkena pengaruh dari luar, itu ya, bagaimana Bante pelajaran? Inilah itu yang dikatakan sesungguhnya tanpa kita sadarin, kebanyakan kita itu memasukkan hal-hal yang dari luar itu ke dalam batin dan pikiran kita masing-masing. Ini yang membuat kita masalah terus-menerus. Maka dari itu kita bisa memisahkan yang di luar sebagai masalah yang di luar, yang di dalam sebagai masalah yang di dalam. Kalau di luar itu berbagai macam masalah terjadi terus-menerus, kelihatannya kok tidak selesai-selesai. Maka dari itu, bagaimana kemampuan kita menyelesaikan dalam batin dan pikiran kita, jangan keluar untuk kecemplung ke dalam masalah, tetapi sadar di dalam ini seolah-olah tidak ada masalah dalam batin dan pikiranku. Itulah yang terbaik. Jadi sesungguhnya kita harus mengatakan kita tetap fokus pada tujuan kita. Ini kita akan mengambil pencerahan tentang ini kepada Yang Mulia Bante pada segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV, jangan kemana-mana karena momen berikut ini adalah yang terbaik. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bahwa di luar memang selalu banyak perubahan. Setelah matahari terbit bisa saja ada hujan. Setelah hujan bisa saja ada pelangi. Namun ketika pelangi tidak datang, bisa juga akan ada badai. Jadi di luar sana selalu ada banyak perubahan. Tetapi dengan keadaan yang selalu berubah-ubah itu, Bante mengajarkan kita untuk tetap fokus. Karena sebenarnya dengan fokus pada satu pikiran itu yang disebut kekuatan pikiran. Nah, ini saya mohon penerangannya Bante tentang fokus terhadap pikiran itu dan cara-caranya. Ya, kalau kita perhatikan, sesungguhnya masalah apapun juga yang dari luar itu tidak akan bisa mempengaruhi pikiran kita, kecuali kita sendiri yang mengizinkan masalah itu masuk ke dalam pikiran, dan kita mikir dan pikir-pikir terhadap masalah itu sendiri, otomatis itu akan menjadi masalah yang tidak pernah berhenti-berhenti. Ya? Oh, ada telepon. Ya. Baik, halo penelpon, selamat petang. Penelpon, selamat petang. Halo, ya selamat malam. Silakan. Halo. Halo, selamat malam. Silakan, Bapak. Dari mana? Dikecilkan ya TV-nya. Ya, selamat malam. Ibu dan Bante dan Wissayo. Saya Tony. Bante dan apa kabar ini semuanya? Ya, baik-baik semuanya. Saya sedikit banyak manusia yang tidak memahami, bahkan hampir semuanya tidak paham bahwa menjadi manusia itu untuk apa tujuannya. Menjadi manusia tujuannya adalah untuk kembali kepada asal sejatinya. Itulah sebetulnya bukan untuk menjadi apa, tapi untuk kembali ke asal. Untuk kembali ke asal, itu mesti rukun terus kembali ke dalam hati, berkultivasi pada hati manusia. Itu artinya kembali ke dalam diri, bukan melihat keluar diri. Aliran Taoisme mengatakan bahwa tubuh manusia adalah alam semesta kecil. Berarti apa yang ada di luar diri itu ada di dalam diri, bukan Tuhan.
Nah, untuk kembali ke dalam diri, apa yang dicari di dalam diri? Yaitu segala konsep-konsep suci manusia, segala keterikatan, segala nafsu keinginan, itu yang mesti dilepas, ditinggalkan. Otomatis berarti pikiran manusia sebaik apapun tetap harus dilepas. Itu konsep manusia itu dilepas, semuanya kembali menjadi sehingga bisa mencapai kesadaran, bukan pikiran tapi kesadaran. Nah, kesadaran inilah awal start keluar dari terloka, keluar dari elemen. Itulah ning, kalau orang Jawa bilang ning. Jadi artinya begitu kita sudah keluar dari terloka, seperti kami mengatakan ajarannya adalah berpantang sama kebijakan. Jadi dalam hal ini adalah posisinya harus tanpa menggunakan pikiran perasaan. Itulah kesadaran, awareness. Mungkin sementara itu belum, dan lagi satu lagi, kita tidak perlu melawan diri kita sendiri. Terima kasih, ini sampai dengan saya selamat malam. Ya, selamat malam Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih Bapak Denny yang sudah menelpon. Kami persilahkan bagi penelpon berikutnya. Kami ada di line telepon 081 348 651 777. Terima kasih dari Bapak Denny tadi. Dari Bante ada yang disampaikan? Ya, memang kita hidup ini adalah belajar untuk memahami akan diri kita sendiri. Karena Sang Buddha yang mengajak kita bersama-sama, marilah kita sadar, kita ini ada 10 macam kekotoran batin kita, bagaimana kita masing-masing membersihkan batin dan pikiran kita dari pengotor-pengotor itu. Kalau kita mampu menjalankan, mampu melenyapkan 30% kekotoran batin kita, disinilah yang dikatakan kita sudah memiliki kebahagiaan naik 30%. Kalau kita mampu membersihkan 40%, ini pun juga bagus, berarti kita lebih memiliki kemampuan meningkatkan batin dan pikiran kita lebih bahagia 40%. Kalau kita mampu membersihkan 50%, otomatis kebahagiaan ini pun akan meningkat 50%. Tetapi yang terbaik, marilah kita bersama-sama lepas, buang, singkirkan pengotor-pengotor batin kita dengan sepenuh-penuhnya 100% bersih total, hanya sadar sempurna, tidak ada pengotor lagi. Disitulah yang dikatakan tujuan utama, membebaskan kita dari semua penderitaan, sehingga disitulah di dalam dunia ini kita lebih hening, tenang, damai, dan sudah mendapatkan manfaat. Bukan istilahnya engkau mati baru kembali menyatu kepada yang asalnya, tetapi cobalah tujuan ini dilaksanakan, dijalankan bersama, berarti kita makin lama makin tambah bahagia, tambah bahagia, tambah bahagia, atau sebaliknya, kita tidak pernah menjalankan teknik yang diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga makin tua, makin bingung, makin stres, makin kacau. Jadi kita tidak mendapatkan manfaat dari agama yang kita pelajarin karena kita tidak tahu apa sesungguhnya tujuan hidup, sehingga itulah yang sangat disayangkan. Sekarang kita semua tahu tujuan kita hidup adalah mengurangi penderitaan untuk meningkatkan kebahagiaan sampai mencapai tingkat yang tertinggi, bebas dari semua penderitaan. Disitulah kemurnian batin dan pikiran kita sudah tidak pernah diganggu oleh masalah apapun juga, kokoh, kuat, seimbang, jernih, tidak ada masalah di sana. Disitulah yang dikatakan agung yang telah kita temukan. Kemuliaan batin dan pikiran kita yang tertinggi ini kita peroleh. Di sanalah yang dikatakan tujuan tertinggi telah kita dapatkan bersama. Marilah kita pahamin ini, bersihkan semua penderitaan kita, singkirkan semua masalah kita dalam batin dan pikiran kita, timbullah keheningan dan kedamaian. Di sanalah ketika kita damai dan bahagia,
akan mempengaruhi lingkungan kita, juga akan terciptakan kedamaian dan kebahagiaan itu secara alami. Tetapi kalau kita makin tua tidak pernah melatih pikiran, makin tua makin bingung, makin tua makin jengkel, makin tua makin stres, akhirnya itu akan membuat masalah untuk lingkungan kita. Maka siapapun juga, guru agama manapun juga, kalau tidak menata pola berpikir seperti ini, berarti dia tidak tahu tujuan utama dari kehidupan kita manusia. Maka dari itu, belajar agama itu adalah tahu tujuan utama, mampukah kita bersama-sama untuk mengolah batin dan pikiran kita, makin lama makin bagus, makin lama makin indah, makin lama makin cemerlang, makin lama makin bahagia. Itulah yang nyata di dalam dunia ini bisa kita rasakan, baru mendapatkan manfaat daripada ajaran agama yang bertujuan untuk mengolah, memanage pola berpikir yang sedemikian hebatnya sehingga kita semuanya bisa menjalankan. Tidak percaya, tidak apa-apa, tetapi jalankan, laksanakan. Itulah poin yang terpenting. Karena agama tidak tahu jalan untuk mencapai keheningan dan kedamaian. Agama itu sesungguhnya adalah omong kosong yang tidak membawa manfaat kepada siapapun juga. Ya, terima kasih Yang Mulia Bante. Jadi di dalam ajaran Buddha itu bukan teorinya ya Bante yang penting, ya, pelaksanaan. Prakteknya itu yang lebih ditekankan. Yang lebih ditekankan. Jadi bukan kata-kata yang indah, kata-kata yang sulit-sulit atau syair-syair yang indah-indah, tetapi pelaksanaan. Karena ajaran Buddha itu seperti ajaran Jawa, ojo percaya tembung jari, ojo percaya tembung jari. Jadi jangan percaya katanya, tetapi laksanakan. Jadi apa Bante, vini-vidi vici. Ya, bisa dikatakan begitu. Datang, lihat dan buktikan. Ehipassiko. Ehipassiko. Saya datang, saya lihat, dan saya buktikan. Jadi betul-betul bukan tembung jari. Jari ini buku, jari ini guru, jari ini kitab, jari ini si A. Bukan jari ini. Tetapi betul-betul praktekkan. Kamu lihat sendiri. Bahkan apakah boleh Bante kalau misalnya umat Buddha itu berguru kepada Sang Buddha, umatnya bertanya, saya tidak cocok dengan ini Sang Buddha. Jadi dia mempertanyakan gitu, apa ada sutta atau memperbolehkan atau bagaimana? Ya, disinilah yang dikatakan Sang Buddha ini satu-satunya guru memberikan satu kebebasan kepada umatnya. Karena di zaman Sang Buddha itu banyak sekali guru-guru agama macam-macam. Sehingga satu agama datang kelompok sini menjelekkan agama yang lain, agama situ, punyaku yang paling bagus, yang paling indah. Demikian terus sehingga itu menyebabkan banyak orang bingung. Sing benar itu sing di. Yang paling bagus kok yang paling api itu gimana? Semua orang kok datang menjelekkan sini, menjatuhkan sana. Sang Buddha katakan, wajarlah kamu ragu-ragu dengan agama yang selalu berbicara seperti itu. Maka dari itu sekarang kamu mulai sekarang cobalah dengarkan dengan baik-baik. Siapapun yang mengajarkan itu, Anda seleksi dulu, terima dulu, analisa dulu. Kita ambil yang positif, kita ambil yang berguna, kita ambil yang sangat bermanfaat. Tetapi yang dia katakan sesuatu yang sampah, yang tidak guna, cepat-cepat kita buang. Yang ini kita dapat manfaatnya, yang sampah tidak sampai masuk dalam batin. Itulah kamu akan mendapat manfaat. Jadi yang tidak berguna tinggalkan, yang berguna dipraktekkan agar tahu buktinya. Kita sambung pada segmen berikut, tetap di Dhamma TV. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Yang Mulia Bante. Ini ada SMS, selamat untuk Dhamma TV, stay safe, artinya itu tetaplah aman, jaga diri sendiri, jaga keselamatan diri sendiri, dan juga keselamatan bersama. Jaga diri, jaga keselamatan di dalam krisis coronavirus. Datangnya dari Ibu Titik Made, Bapak Budi Arif, Bapak Andre, Bapak Joko, Ibu Puji,
Bapak Win dan Bapak Eko, ini kelompok ini, mereka ini suka bersama-sama. Terima kasih untuk kelompok Ibu Titik Made. Semoga tentang coronavirus ini kita betul-betul menjaga keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Kata kalimatnya memang dalam bahasa Inggris enak sih, stay safe, jaga keselamatan diri sendiri dan orang lain dengan segala kesadaran. Bila kesadaran ini Anda praktekkan dengan benar dan baik, maka dipastikan bahwa di pertengahan Mei semuanya sudah menjadi bersih dan bisa kembali pulih seperti sedia kala. Karena sebenarnya di tahun 1920 pun telah hadir juga virus corona ini. Terima kasih untuk kelompok Ibu Titik Made. Dan juga ini ada dari Bapak Sofyan dan Ibu Yati ini, suami istri di daerah Saujajar. Terima kasih sudah menikmati Dhamma TV. Selamat bersiaran. Terima kasih. Untuk Yang Mulia Bante juga Namo Buddhaya karena sudah lama tidak ke wihara. Kapan Bante? Ada pertanyaan ini tadi. Kapan mulai ada Dhamma apa Bante? Untuk Waisak. Beliau tanya Bapak Sofyan dan Ibu Yati. Ya sesungguhnya sekarang kan sudah namanya mereka harus tidak boleh berkumpul terlalu banyak. Maka yang membuat itu selalu melalui website. Jadi silakan saja untuk tanya ke nanti Ibu, nanti saya kirim juga website mana saja yang bisa di-connect supaya dia bisa mengikuti pendalaman Dhamma di rumah saja, buka melalui internet, melalui HP, bisa didengarkan di saat itu juga. Demikian juga mulai besok itu saya jam 7 berusaha untuk membacakan parita secara khusus untuk menyingkirkan hal negatif, semua penyakit bisa tersinarkan langsung dengan meditasi juga. Semoga kekuatan-kekuatan energi positif yang kita kembangkan ini, semua penyakit bisa kita selesaikan continue 1 hari 5 kali 5 jam. Jadi otomatis selama 1 bulan penuh ini akan menjadi energi yang sangat-sangat positif, akan menciptakan zat-zat kimia yang sangat-sangat menyehatkan. Semua yang mengganggu kita sirna adanya. Disitulah yang dikatakan mudah-mudahan kekuatan-kekuatan yang positif ini sungguh-sungguh membawa manfaat supaya kita lebih harmonis, lebih sehat, bebas dari gangguan, bebas dari hal yang negatif, dan bebas dari semua penyakit. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan adanya corona ini kita juga bisa membantu dengan sistem cara seperti ini. Anda juga boleh nanti besok jam 7 membuka melalui YouTube di Dhamma TV. Disitulah Anda cari doa dan meditasi untuk melenyapkan kesembuhan, melenyapkan semua penyakit kita atau untuk kesembuhan. Termasuk coronavirus, Bante? Ya, mudah-mudahan semuanya bisa diselesaikan. Karena sesungguhnya coronavirus ini juga makhluk, Bante, ya, yang juga ingin hidup, juga ingin menggunakan alam-alam manusia ini untuk hidup. Dan itu mohon dijelaskan, Bante, bagaimana kita bisa mengatasi getaran frekuensi coronavirus. Ya, sesungguhnya begini. Manusia adalah energi. Virus itu pun juga energi. Tetapi energi daripada virus-virus itu adalah energi yang rendah. Maka dari itu, kalau kita punya gelombang pikiran selalu takut, gelisah, khawatir, bingung, stres terus-menerus, berarti gelombang pikiran kita itu sesuai, cocok dengan itu. Dengan virus-virus itu, jadi mereka bisa menyatu, menuju ke tempat kita. Tetapi, kalau pikiran kita penuh dengan cinta kasih, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan simpati yang terus-menerus, tetap menjaga ketenangan, keseimbangan batin, disitulah energi kita begitu dahsyatnya,
sehingga ini melindungi diri kita. Jadi tidak ada virus yang akan bisa masuk menyerang ke tubuh kita karena kita punya gelombang yang sangat jauh dan sangat berbeda. Ketika kita meditasi bersama, kita punya tekad semoga dengan kekuatan, kecernian dan kebersihan batin kita memohon semua makhluk yang ada di alam jagat raya ikut mendukung, membawa virus-virus itu menuju di ruang angkasa yang kosong, tidak ada makhluk apapun di sana. Silakan mereka tinggal di tempat yang lebih aman, lebih damai daripada mereka berperang di dalam tubuh manusia. Akhirnya mereka akan mati, sehingga kita punya tujuan juga mengharapkan mereka tetap hidup di alam kebebasan. Di situ mereka tidak ada musuh, tidak ada yang menyerang dia akan hidup bebas sesuai dengan umurnya masing-masing. Itulah yang dikatakan harapan kita. Marilah kita bersama-sama gunakan kekuatan kita untuk meningkatkan kualitas batin kita, meningkatkan gelombang pikiran kita. Mudah-mudahan kita tidak terserang oleh virus-virus yang bergelombang rendah itu. Luar biasa sekali. Jadi ternyata perlunya kita fokus pada pikiran ya Bante ya. Tidak terlalu menghiraukan hal-hal yang terjadi di luar. Itu adalah kekuatan pikiran. Kekuatan dan ketabahan pikiran itu akan membuat satu energi yang luar biasa yang akan mampu mengalahkan bentuk virus-virus yang ada yang ingin hidup, ingin menikmati. Semuanya ingin hidup, ingin bertambah, berkualitas hidupnya. Tetapi kadang dengan insting sebuah virus ataupun insting binatang, mereka tetap berada di alam-alam sebelum manusia. Dan ini juga terima kasih kepada Ibu Siti Makrifah. Dia mengatakan, Bunda kulo nyemak panjenengan niki. Terima kasih. Beliau sedang juga menyimak Bante pada Ibu Siti Makrifah. Jadi jangan, kalau Anda berpikiran pikiran Anda kuat ya, artinya virus tidak akan datang. Sebenarnya hanya itu rahasianya, dan tetap tentu saja menjaga fit Bante ya, menjaga tubuh fit supaya kuat. Dengan tubuh yang kuat semuanya akan menjadi beres, terutama pikiran. Kalau tidak suka makan apa bisa Bante? Dibantu dengan pikiran untuk fokus untuk bisa makan baik, begitu. Bagaimana Bante itu? Ya, itulah jadi istilahnya. Kita tidak suka makan itu karena ada pemikiran dalam pikiran kita yang menyebabkan kita tidak suka makan. Maka bagaimanapun juga, makan kita harus tetap memaksakan diri. Karena ini waktunya makan, aku harus tetap makan. Walaupun sesungguhnya tidak ada nafsu makan. Tetapi kita ini tanggung jawab untuk mengisi perut kita supaya kita tetap sehat. Tidak diganggu oleh kelaparan. Maka itu kita harus tetap makan. Itu akan menjaga stamina tubuh kita. Maka itu pikiran itu juga penting. Ketika kita tahu kita hilang nafsu, tidak ada ingin makan, tetapi kita harus tetap, karena memang waktunya harus kita makan, kita harus melaksanakan tugas kewajiban kita bersama. Jadi itu harus dilawan lah. Jangan dibiarkan, nggak mau nanti makan lah, ya nanti kita gitu malas. Kecuali kalau memang sedang latihan berpuasa mereka itu. Kalau mereka latihan berpuasa, itulah tekad dia untuk menjalankan, harus menjaga tetap lapar gitu. Seperti yang dikatakan Bapak Denny tadi, bahwa tubuh itu terdiri dari beberapa elemen, maka karena tubuh terbanyak adalah elemen air dan tanah, makanan kita yang terbanyak juga terdiri dari elemen air dan tanah. Tetapi jangan lupa ada elemen udara dan juga matahari yang bisa menyehatkan. Maka di saat coronavirus ini sebaiknya Anda juga suka caring, mengambil ultraviolet dan juga inframerah dari matahari agar mengenai tubuh dan sehat. Memang di dalam hari-hari ini tiap hari rasanya kan ingin flu gitu ya Bante. Memang virus ini numpang keadaan. Jadi memang ada satu kondisi di mana di hari-hari ini, di bulan-bulan ini rasanya tiap hari rasanya mau pilek, mau wahing, mau flu, mau pusing kepala. Memang, nah begitu Anda terkena flu,
Anda jatuh stamina Anda, maka dia akan numpang masuk. Oleh karena itu, jaga kesehatan baik-baik. Supaya apa? Bukan supaya Bante tadi mengatakan awet urip untuk menghabiskan sego, menghabiskan beras, tua-tua semerapas kakian ampas ya Bante. Tetapi untuk bisa berbuat baik. Dengan ketabahan dan nilai hidup yang tinggi, ketabahan Anda akan menjadikan nilai hidup dan bisa berbuat baik. Apa begitu Bante? Perlunya hidup lama untuk apa Bante? Ya itulah, kalau kita sekarang punya waktu masih lama, di sini kesempatan kita belajar untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas batin dan pikiran kita, katakanlah sekarang kita bisa meditasi 2 jam satu hari. Bagaimana kita bisa meningkatkan minggu depan 3 jam? Sudah minggu depan lagi kita bisa 4 jam. Minggu depan lagi 5 jam, karena kita tahu peningkatan dalam meditasi kita itu berarti kualitas batin kita juga makin lama makin meningkat. Sekarang kita bisa masuk jana ke-1, dilatih terus, nanti bisa masuk jana kedua, dilatih terus, ketiga, keempat, dan seterusnya, 5, 6, 7, dan 8. Ketika kita melatih seperti ini, berarti kita sudah di tingkatan mana? Kita tingkat keempat. Nanti meninggal ini berarti tingkatan keempat ini ya kita masuk di alam-alam Brahma yang begitu tenang dan hening. Di dalam jana keempat sesuai dengan gelombang pikiran kita, disitulah kita menyatu. Demikian juga kalau kita bisa membersihkan batin dan pikiran kita, kita akan menyatu dengan Tuhan yang Maha Suci, karena batin yang suci menyatu dengan yang Maha Suci. Kalau kita masih kotor, kita jadi hantu. Kebalikannya, Iya, itu tentu saja belum bisa naik ke surga, menyatu di dalam nirwana bila batin masih kotor. Tetap di Dhamma TV. Baik, kita masih tetap di Dhamma TV dalam tema melatih ketabahan. Dan tabah itu memang harus dilatih. Tabah itu agar Anda menjadi manusia yang sejati, menjadi manusia yang mandiri, seperti yang dikatakan Bapak Denny tadi. Itu bagaimana caranya menjadi manusia sejati. Dewasa ini orang sudah tidak lagi berpikir bagaimana menjadi manusia sejati. Manusia sejati, setiap pribadi bila ingin menjadi manusia sejati adalah manusia yang tahan gemblengan. Seperti Bante ini sudah digembleng lama sekali di dalam pertapaannya di Thailand. Jadi seorang manusia yang sejati itu pasti harus mendapat gemblengan. Gemblengan itu kadang, ya kalau Bante ada sekolahnya. Seorang militer ada sekolahnya. Bagaimana manusia sipil seperti kita bila tidak menggembleng diri sendiri. Oleh karena itu, janganlah terus-menerus bersenang-senang. Janganlah terus-menerus hanya ber-WA, bergadget, ria, nonton televisi sampai menangis-nangis. Itu sebenarnya adalah sesuatu dari luar yang kurang berguna. Tetapi coba manfaatkanlah ini apa tadi, kekuatan diri sendiri. Dari ketabahan tadi akan muncul keuletan, muncul kekuatan pikiran. Dan tentu kekuatan pikiran ini kalau dari Pak Denny tadi mengatakan neng ning nung, heneng hening dunung, artinya juga setelah diam akan menjadi bening dan akhirnya tercerahkan nanti. Dan kalau di dalam Sang Buddha Bante tentang pencapaian pencerahan itu ada tingkatan-tingkatan jana dan sebagainya, begitu Bante. Kalau manusia umum bagaimana Bante, peningkatannya sampai mana? Sesungguhnya Sang Buddha kan hanya bicara begini, di mana banyak orang yang menjalankan 8 jalan utama dengan sungguh-sungguh, dengan serius, istilahnya mereka boleh punya tugas kewajiban untuk mencari kekayaan keluar. Dia harus bekerja, berusaha, itu untuk kepentingan kebutuhan duniawi ini. Tetapi juga menyediakan waktu, satu hari 4 jam misalkan, pagi 2 jam,
malam 2 jam untuk melatih diri. Ketika dia melatih diri, otomatis di dalam latihan 2 jam ini, kita tahu di dalam latihan itu kita harus memahami dengan diri kita sendiri apa saja yang menjadi penghalang untuk mencapai ketenangan. Kita tahu ada 5 faktor ini. Nah, ke-5 faktor ini kita singkirkan dalam batin dan pikiran kita. Kita menciptakan 5 faktor yang bisa menimbulkan timbulnya ketenangan. Kalau 5 faktor ini bisa dijalankan untuk mencapai ketenangan, jadi gangguan ini sudah tidak ada, kita sudah mencapai jana yang pertama. Di sini juga kita sudah 5 faktor ini dihilangkan, 2 faktor lagi, tinggal 3 faktor, piti, suka, dan ekagata menjadi satu kesatuan. Ini akan kita masuk jana yang kedua. Kalau kita sudah menimbulkan ini, piti, rasa senang, gembira itu harus dibuang, tinggal 2, suka dan ekagata. Atau pikiran bersatu dengan kebahagiaan yang luar biasa ini. Tetapi kalau ingin lebih tinggi lagi, ternyata kebahagiaan pun tidak boleh melekat. Harus dilepaskan di pikiran kita, hanya tinggal satu kesatuan ekagata cita, itu jana keempat. Jadi dengan demikian, siapapun yang mau meningkatkan kualiti batin dan pikiran harus melepas. Melepas dan melepas terus, akhirnya Dalam kehidupan sehari-hari, Bante. cara berpikir kita di dalam permainan pikiran itu melepaskan, tetapi manusia kan sudah terbiasa dapat. Jadi itulah sehingga mereka sulit untuk mendapatkan ketenangan itu karena dia tidak membiasakan untuk melepas. Makanya itu kalau sudah terbiasa mengerti seperti melepas, ketika kita sudah mencapai jana keempat ini, Sang Buddha katakan ini kekuatan yang super dahsyat. Bagaikan kita punya pisau yang sangat tajam. Maka pisau yang tajam ini kita gunakan untuk mengikis kekotoran batin kita. Apa saja kekotoran batin kita. Disitulah kita dengan jujur melihat, oh, keraguan-raguan kita ada. Kita singkirkan. Kepercayaan yang salah kita juga ada, kita singkirkan. Pandangan yang salah juga kita singkirkan. Jadi 3 faktor ini dihilangkan. Kita mencapai kesucian yang pertama. Lalu kita melemahkan 2 faktor lagi ini, akhirnya kita mencapai suci, kesucian yang kedua. Ternyata mampu menghilangkan 2 faktor lagi semuanya secara total, kesucian ketiga kita dapatkan. Dan ada 5 faktor kekotoran batin yang sangat halus dan mampu kita singkirkan, baru kita mencapai tingkat kesucian yang tertinggi. Jadi semua itu melepas, tapi dunia aku dapat. Jadi kebalikan cara berpikir manusia yang salah sehingga mereka melekat dengan harta, melekat dengan dunia ini, melekat dengan kedudukan, melekat dengan nama, akhirnya mereka tidak pernah tenang dan tidak pernah bahagia. Itulah keterbalikan cara berpikir orang yang pandai mengolah cara berpikir. Dengan cara seperti ini kita akan mencapai kebahagiaan lebih tinggi, tapi mereka nggak mau. Mereka hanya mendapatkan itu yang mereka maunya. Mau begini, mau begitu, maunya dapat aja. Jadi dengan demikian otomatis orang seperti ini sulit untuk maju di dalam spiritual mereka. Mereka yang maju secara materi, tetapi mereka gelisah, takut, bingung, cemas, stres terus-menerus. Kaya model apapun juga tidak ada gunanya kalau seperti itu. Kan kasihan. Ya. Padahal yang dicari adalah kebahagiaan. Tapi nanti dapat emas setebal buku ini, ya kemenangan, senang Bante. Sampai pesta-pesta. Setelah malam dia berpikir, buat apa ya emas ini? Dia sudah punya banyak. Lah ini buat apa lagi? Jadi ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Bukan kebahagiaan yang diinginkan, yang justru kebahagiaan itu kalau menurut saya Bante, justru ketika tidak punya apa-apa Bante, ketika batin sudah bersih dari keinginan untuk ini, untuk itu, keinginan untuk mendapatkan ini itu, ya itu karena kosong, karena apa begitu Bante. Ketika justru tidak ada keinginan melekat pada sesuatu, maka di situ bisa dikatakan bahagia karena mempunyai segalanya Bante. Bagaimana itu Bante? Sesungguhnya kebahagiaan itu ketika batin dan pikiran kita itu
tidak ada apapun yang bisa mengganggu diri Nah, kita. betul. Kalau kita punya kekayaan itu terganggu terus. Masalah ini, masalah itu, ada problem ini, ada utang ini, ada masalah itu lagi, keuangan kita gini, keuangan. Jadi kita bingung dengan semua masalah yang mengganggu, membuat kita nggak tenang. Maka dari itulah yang dikatakan, Sang Buddha itu seorang pangeran. Dia sudah mencapai kebudaan, dia sudah mencapai keberhasilan yang tertinggi. Kalau menganggap bahwa dunia ini lebih bahagia, dia akan kembali ke istana, sambil menjadi Buddha, aku jadi raja sekalian. Jadi kan dia menguasai semua. Tetapi Sang Buddha melihat bukan itu tujuan hidup. Bukan jadi penguasa, bukan untuk mencari kedudukan maupun cari kekayaan. Tetapi dia menemukan berlian yang sangat berharga ini, sehingga dia punya tugas memberikan ajaran teknik yang sama supaya berlian-berlian yang dia dapatkan ini disebarkan kepada jutaan makhluk di alam manapun juga, sehingga mereka akan tercerahkan, mencapai kesempurnaan di dalam menata pola berpikir yang sangat-sangat super dahsyat. Sehingga Sang Buddha punya ajaran ini adalah, kalau kita pelajarin teknologi pola berpikir yang sangat-sangat tertata rapi, manajemen yang sangat luar biasa, sehingga kita diberikan teknik untuk mencapai kebahagiaan yang tidak terukur oleh apapun juga. Itulah sesungguhnya apa yang diharapkan Sang Buddha, supaya kita mendapatkan berlian yang sangat berharga, yang lebih terang benderang daripada sinar matahari. Ya. Ada ini tadi dari Ibu Siti Ma'rifah itu mengatakan bagaimana bisa berpikir seperti yang saya ungkapkan tadi, Bante. Sebenarnya untuk Ibu Ma'rifah ya perjalanan, Bu, ya, perjalanan spiritual. Bagaimana ketika kita mengisi hidup-hidup kita, bagaimana di dalam usia itu ada pengisian-pengisian spiritual yang itu bisa ditangkap dengan betul dan benar dan baik dan dilaksanakan. Bante selalu mengatakan, jangan hanya teori, jangan hanya membaca buku, jangan tembung jari kono, jari kitab, jari guru, jari kuno, jari tradisi, bukan. Praktekkan, praktek supaya oh gini ya caranya. Kalau kita misalnya praktek masak capcay, ini bumbunya, ini bahannya, oh kurang itu, kurang ini, kita masak 10 kali masakan, kita akan mendapatkan capcay yang luar biasa. Jadi praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lebih penting daripada membaca buku atau katanya, atau hanya bimbingan bila salah juga salah ya, Bante, ya. Bimbingan dari guru yang salah tentu akan membuat salah. Ya, itulah Sang Buddha mengajak kita, marilah kita cari guru yang sungguh-sungguh memiliki kebijaksanaan. Kalau kita berguru asal guru, tapi tidak ada kebijaksanaannya, lalu apa gunanya kita berguru sama orang yang sama dengan quality batin kita? Maka dari itulah yang dikatakan, belajar harus tahu quality guru kita itu gimana. Quality guru kita yang utama itu bagaimana. Kalau quality-nya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan apa-apa, tetap pancet seperti itu, bagaimana itu akan bisa merubah dunia? Tetapi Sang Buddha ini kan sudah jelas, dia sudah kaya raya, sudah punya kekuasaan jadi pangeran, tapi mereka lepaskan dan menemukan harta karun yang sangat luar biasa, berlian yang sangat bernilai, sehingga dia selama 45 tahun tidak pernah berbuat kesalahan apapun juga, tidak pernah membunuh, tidak pernah merampok, tidak pernah melakukan persinahan sedikit pun, karena dia tahu energi batin dan pikirannya yang tersimpan dengan kuat itu akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Karena ada zaman-zaman Sang Buddha, sangat banyak sekali para biku yang hidup, para pertapa yang hidup di pegunungan. Pada satu saat dia terbang menuju ke rumah, ternyata di rumah itu ketemu cewek yang cantik, terjadilah persinahan. Akhirnya kekuatan yang tadi bisa terbang
Sekarang Hilang. dia mau terbang kembali, karena kekuatan habis, dia tidak bisa kembali dengan terbang, dia terpaksa berjalan. Disitulah yang dikatakan kekuatan pikiran ini akan membuat kesaktiannya ketika sering memakai, digunakan, akan hilang, Habis. sirna. Disitulah kita harus menghemat tenaga kita, gunakan tenaga ini untuk mengembangkan spiritual kita, akan membuat kemajuan dahsyat bagi kita. Iya, terima kasih. Bante, baik kita jeda sejenak sebelum satu segmen lagi kita punya. Tetap di Dhamma TV dan jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi. Baik, keluarga Dhamma TV, sebenarnya di dalam keseharian kita ini, kita tuh sering sekali harus melatih ketabahan. Misalnya saja, ketabahan memang beriringan dengan kesabaran ya. Misalnya saja, terpaksa kita mengantri untuk membeli tiket misalnya. Dan di dalam mengantri tentu harus ada sabar. Tetapi di dalam sabar ini juga ada tabah, bahwa saya akan tetap berdiri sampai saya mendapatkan tiket. Tabah. Padahal yang di belakang ini juga dorong-dorong terus. Tentu kita kadang-kadang tidak sabar dan bisa kita marah. Tetapi sebagai seorang yang tabah, seseorang yang diganggu juga saya tidak akan membalasnya. Tabah, biarpun panas, biarpun hujan, tetap berada di dalam barisan antrian tadi, itulah ketabahan. Banyak ujian untuk melatih ketabahan seseorang agar menjadi manusia yang berkualitas, menjadi manusia sejati tadi itu. Tetapi zaman sekarang menjadi manusia sejati sudah diabaikan, sehingga di mana-mana banyak manusia lemah. Kualitas batinnya itu menurun. Ini kesaksian saya sendiri, kualitas batin manusia zaman sekarang itu menurun dengan tidak adanya tanggung jawab, dengan banyaknya korupsi, dengan banyaknya ujar kebencian, dengan banyaknya pelaku-pelaku seks yang menyimpang, dengan banyaknya hal-hal yang hina-dina yang tidak layak untuk dilakukan, dan itu mengenai di segala strata umur. Ini berbahaya sekali dan sudah bukan lagi manusia sejati. Pemurnian sekarang kepada Yang Mulia Bante, bagaimana cara ketika kita berada di masyarakat, tentu banyak sekali itu tadi Bante, gangguan-gangguan sehingga ketabahan hati goyang seperti para biku yang terbang dari gunung tadi, tergoda seorang wanita. Ketabahan, melatih ketabahan ini tentu tidak sehari dua hari ya Bante ya. Bagaimana pengalaman Bante ketika menjadi biku? Ya, memang kan istilahnya kita sudah hidup berkali-kali, maka setiap kali kita itu harus melatih untuk meningkatkan kualiti batin dan pikiran kita, sehingga ikutin kata-kata yang diajarkan Sang Buddha. Kesabaran itu merupakan latihan yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat efektif. Dengan melatih ini, lalu tahu tujuannya, bagaimana kita mengolah pikiran kita untuk membebaskan dari semua penderitaan, sehingga kita mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Maka untuk semuanya ini, kebahagiaan yang tertinggi ini yang diharapkan oleh diri saya sendiri dan diri semua makhluk, kita harus mengikuti Anupawado. Jangan berbicara yang menyakitkan, menyusahkan, membuat penderitaan bagi orang lain dengan kata-kata kita. Baru mereka mengikuti agama yang benar dalam cara berbicara mereka. Begitu juga Anupakato. Marilah kita menata tingkah laku kita dengan tepat dan benar. Tidak pernah melakukan kesalahan dengan tingkah laku kita, tidak pernah membawa penderitaan bagi makhluk yang lain, baru kita mengikuti agama yang tepat dan benar itu. Akhirnya semua itu digerakkan oleh pikiran kita. Marilah kita mulai sekarang melatih pikiran, bagaimana pikiran ini bisa lebih tenang, lebih damai, lebih bersih secara terus-menerus. Kalau semuanya menjalankan seperti ini, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan kedamaian. Ini akan, yang kita ucapkan itu sesuatu yang membahagiakan, yang kita lakukan juga sesuatu yang mendamaikan. Maka dengan sistem manajemen yang jelas
terang seperti ini, bukan menekankan percaya, otomatis orang yang percaya, mereka tidak tahu jalan, the way to the happiness. So, bagaimana mereka akan bisa bahagia? Dirinya tidak bahagia, bagaimana dia bisa mengajarkan teknik, memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Jadi, guru yang seperti ini sesungguhnya masih nol potol, masih kosong dari manfaat. Secara pribadi dia tidak mendapatkan manfaat, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada pihak yang lain. Sehingga dengan demikian, yang dia lakukan, sesuatu yang tidak ada gunanya, yang dia ucapkan juga yang tidak bermanfaat, itu sangat-sangat kasihan dan sangat tidak membawa faedah kepada siapapun juga. Marilah kita harus berani untuk mencari guru yang tepat, sehingga kita mengikuti cara yang tepat, sehingga dengan cara seperti ini perlu adanya manajemen yang tepat dan benar. Manajemen semua dijalankan, kita akan menemukan teknik, cara menata, memanage menuju jalan yang terang dan pembawa kebahagiaan itu sendiri. Ya, terima kasih. Dan besok pukul 7 ya Bante ya. Besok pagi pukul 7 Dhamma TV juga streaming. Enggak, itu hanya melalui website. Oh, website. Jadi jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, dan jam 7 malam. Jadi tiap 3 jam kita adakan. Mulai besok setiap Iya. 3 jam di Dhamma TV website ya. Websitenya. Itu maka YouTube, di YouTube. Ya. Semua akan bisa mengikuti doa bersama-sama, dan bagus ini untuk juga melatih ketahanan. Setiap 3 jam kita pergi melihat YouTube dan berdoa bersama atau meditasi, Bante. Itu ada doa, juga ada bimbingan meditasi, jadi supaya kedua-duanya dijalankan. Doa itu kalau kita lihat, doa Sang Buddha itu sesungguhnya ajaran yang sangat tinggi. Karena di situ dikatakan, di dalam Bujangga Sutta yang akan kita bacakan itu, semua orang itu tergantung arah pikiran. Kalau arah pikirannya ini diarahkan yang negatif, yang membuat mereka menderita, dia akan menderita. Tetapi arah pikiran ini diminta untuk kita menganalisa, menyelidiki tubuh dan pikiran kita sendiri, bagian mana yang membuat kita bisa senang, gembira, dan bahagia, arahkan ke sana. Ini harus berulang-ulang terus-menerus dibangkitkan secara konstan, setiap sebanyak yang kita bisa lakukan, lalu akan menghasilkan satu ketenangan. Ketika tenang ini, fokus pikiran masuk dalam ketenangan untuk mencapai pemusatan. Jadi sesudah pemusatan ini ternyata harus masuk dalam pemusatan lagi yang lebih dalam lagi sampai mencapai keseimbangan. Kalau 7 faktor ini sudah dijalankan, kita akan menjadi punya power yang luar biasa dalam pikiran kita. Disitulah organ-organ kita, terutama otak kita, akan menciptakan zat-zat kimia yang menyehatkan, membuat kita bebas dari penyakit. Semua sirna, tetapi harus dijalankan berulang-ulang selama 1 bulan penuh. Harapan kita semua penyakit, kanker, apapun juga akan sembuh total. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bante, mohon pencerahan selama 3 menit. Kita masih punya 2 menit ke depan. Marilah kita mulai sekarang dengan mantap dan kokoh. Ternyata Sang Buddha mengajak, marilah kita pandai-pandai menggunakan mata kita. Apapun yang kita lihat, marilah lihatlah dengan penuh kejernihan, penuh dengan kesadaran sebagai saringan yang sangat luar biasa, yang masuk hanya sesuatu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat kita buang, kita singkirkan. Sehingga pikiran akan jernih, hening, tetap damai. Demikian juga kita punya telinga. Marilah kita mulai sekarang gunakan telinga kita. Apapun yang kita dengarkan, dengarkan dengan penuh kesadaran sebagai penyaring yang sangat ampuh. Lalu yang negatif, yang jelek tidak kita masukkan, yang masuk, yang berguna, yang bermanfaat, masuk dalam memori kita, membentuk pola berpikir yang sangat bermanfaat, sehingga kita lebih damai dan lebih bahagia. Demikian juga, marilah kita gunakan pikiran. Pikiran ini perlu kita analisa, kita biasakan dengan penuh kebijaksanaan, berpikir dengan penuh kejernihan, sehingga akan mendatangkan kedamaian,
keheningan dan kebahagiaan seperti itu. Karena kita tahu arah pikiran yang salah yang membawa kita kecemplung dalam penderitaan, mulai sekarang kita sadar itu ada keliru dalam arah pikiran kita sendiri. Ikutin cara Sang Buddha. Mulai sekarang arahkan pikiran kita bagaimana mengarahkan menuju yang bebas dari semua penderitaan, perkuat semua energi pikiran kita, bebas dari semua penderitaan, karena di dalam kesadaran yang sempurna, disitulah sesungguhnya letak lokutara cita, bebas dari semua penderitaan, karena kita tidak dipengaruhi lagi oleh tubuh jasmani, tidak dipengaruhi oleh perasaan lagi, tidak dipengaruhi oleh memori kita, tidak dipermainkan oleh pola-pola pikir kita. Disitulah hening, seimbang, jernih, damai, dan selalu bahagia. Disitulah yang letaknya terang benderang bagaikan berlian yang sangat berharga akan kita dapat bersama. Itulah harapan kita, semoga jalan kebahagiaan ini menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, Bante. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga kita semua berbahagia, sekalipun dalam krisis corona. Semoga semua makhluk berbahagia.